Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau internet itu kok kayaknya tahu banget isi kepala kita? Bahkan mungkin lebih tahu dari teman dekat kita sendiri. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kekuatan tak kasat mata yang ngatur dunia online kita, yaitu algoritma. Oke, kita mulai dari sini ya. Setiap kali kita ngeklik, nge-search, atau ngasih like ke sesuatu, kita tuh sebenarnya lagi ninggalin jejak-jejak digital. Nah, jejak-jejak inilah yang jadi makanan utama buat sistem yang bakal kita bahas tuntas. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan coba ungkap siapa sih sebenarnya penguasa tak terlihat di balik layar gadget kita semua. Ini mungkin kedengarannya agak lebay ya, tapi coba deh kita pikirin bareng. Mulai dari berita yang kita baca di pagi hari, sampai jodoh yang mungkin kita temuin di aplikasi kencan, itu semua ada campur tangan algoritma di dalamnya. Kalau dari sisi teknis, ini sebenarnya cukup simpel. Anggap aja algoritma itu kayak resep masakan digital. Isinya serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti komputer buat nyelesain satu tugas. Nah, disinilah kita perlu geser cara pandang kita. Algoritma itu bukan sekedar kode. Dia udah jadi semacam otoritas baru. Para ahli bahkan menyebutnya mesin sosioepistemologis. Istilahnya emang ribet, tapi intinya gini. Algoritma adalah mesin yang secara aktif memutuskan pengetahuan apa yang penting dan relevan buat kita lihat. Dan ini dia poin yang paling krusial. Jangan pernah berpikir kalau algoritma itu objektif atau netral. Enggak, di dalam setiap baris kodenya, itu tertanam nilai, kepentingan, dan asumsi dari manusia atau perusahaan yang ngebuatnya. Masalahnya, kita seringkali nggak bisa lihat resep ini. Cara kerja algoritma itu tersembunyi di dalam sesuatu yang disebut kotak hitam atau black box. Kita cuma lihat hasilnya, tapi proses di dalamnya itu misterius. Dan ini bikin kita jadi susah buat mempertanyakan keputusan-keputusannya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sistem ini bisa kenal sama kita? Kok bisa dia tahu apa yang kita suka, kadang bahkan sebelum kita sendiri sadar? Jawabannya ada di satu kata, personalisasi. Internet yang kamu lihat sama internet yang aku lihat itu bisa beda banget. Pengalaman online kita itu secara konstan disesuaikan khusus buat kita, berdasarkan data-data tentang kita. Nah, prosesnya tuh kira-kira berjalan lewat beberapa langkah ini. Pertama, pengumpulan data dari semua aktivitas online kita. Kedua, analisis, di mana algoritma mulai nebak-nebak minat kita. Ketiga, pengalaman kita disesuaikan, mulai dari iklan, berita, sampai hasil pencarian. Dan hasil akhir dari semua ini adalah sesuatu yang disebut identitas algoritmik. Nah, ini contoh yang keren banget buat ngegambarin dampaknya. Bayangin ya, ada dua orang ngetik kata kunci yang sama persis di mesin pencari. Pengguna A bakal ngelihat dunia yang beda dari pengguna B. Mereka berdua dapat versi kebenaran yang beda, yang udah dikurasi khusus buat masing-masing. Jadi identitas algoritmik ini kayak versi digital dari diri kita, yang dibangun dari kepingan-kepingan data. Dan yang perlu diingat, identitas inilah yang dilihat oleh sistem online, bukan diri kita yang sebenarnya, yang jauh lebih kompleks. Identitas ini yang nentuin perlakuan apa yang kita dapat di dunia maya. Personalisasi kedengarannya asik kan? Tapi, mari kita intip sisi gelapnya. Di bagian ini, kita akan bahas bahaya-bahaya yang seringkali gak kita sadari. Salah satu risiko terbesarnya adalah apa yang disebut social sorting atau pemilahan sosial. Ini adalah proses di mana algoritma secara otomatis mengkategorikan dan mengurutkan kita, seringkali berdasarkan seberapa menguntungkan atau berisikonya kita bagi sebuah sistem. Dan ini bukan cuma teori loh. Pemilahan sosial ini punya dampak nyata ke hidup kita. Premi asuransi kita, bisa dapat pinjaman atau enggak, bahkan lowongan kerja yang muncul di layar kita, semua itu bisa dipengaruhi sama klasifikasi algoritmik ini. Kutipan dari Oscar Gandhi ini ngena banget. Dia menyoroti gimana sistem yang kelihatannya rasional ini justru bisa memperburuk ketidaksetaraan yang udah ada. Malah bisa menciptakan kerugian kumulatif buat mereka yang posisinya udah rentan. Jadi intinya, sistem otomatis ini bisa tanpa sengaja memperkuat pola-pola ketidakadilan yang udah ada di masyarakat. Selain itu, ada risiko kita terperangkap di dalam gelembung filter atau filter bubble. Karena algoritma terus-terusan nyodorin apa yang menurutnya kita suka, kita jadi makin jarang ketemu sama sudut pandang yang beda. Tanpa sadar, dunia kita jadi makin sempit. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat halus. Kita ngerasa bebas memilih, padahal pilihan-pilihan yang tersedia di depan mata kita itu sebenarnya udah dikurasi dan dibatasi oleh algoritma. Inilah yang disebut soft power atau kekuatan lunak. Oke, setelah kita lihat masalah-masalahnya, sekarang saatnya kita beralih ke solusi. Apa mungkin kita bisa memahami dan bahkan menantang sistem-sistem ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya.
Terus, apa yang bisa kita lakuin sebagai individu dan sebagai masyarakat buat menghadapi kekuatan algoritma ini? Jawabannya ada di sebuah bidang studi yang keren banget, namanya sosiologi digital. Bidang ini ngasih kita kerangka berpikir dan alat-alat untuk menganalisis dan mengkritik dampak teknologi digital ke masyarakat. Simpelnya, sosiologi digital itu ngebantu kita melakukan 4 hal penting. Pertama, dia bikin yang nggak kelihatan jadi kelihatan, kayak yang kita lakuin sekarang. Kedua, dia selalu mempertanyakan anggapan bahwa teknologi itu netral. Ketiga, dia mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terpenting, dia bantu kita ngebayangin masa depan digital yang lebih adil buat semua. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Bagian ini fokus ke langkah-langkah praktis dan cara pandang kita ke depan. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Ini ada 4 langkah buat ngebangun pola pikir yang kritis. Pertama, selalu pertanyakan siapa yang bikin algoritma ini dan tujuannya apa. Kedua, kita harus menuntut akuntabilitas dan transparansi. Ketiga, obrolin hal ini sama teman dan keluarga, biar makin banyak yang sadar. Dan keempat, yang paling bisa langsung kita lakuin, secara sadar, cari informasi dari luar gelembung filter kita. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan, ini buat kita renungkan sama-sama. Di dunia di mana algoritma makin banyak menulis narasi hidup kita, dari apa yang kita beli sampai apa yang kita yakini, pertanyaan terpentingnya adalah, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Siapa yang pegang pulpennya?